Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Malam itu terasa begitu sunyi di kampung Serut. Langit gelap pekat, hanya diterangi oleh beberapa lampu jalan yang redup. Angin yang berhembus pelan membuat ranting pohon bergoyang perlahan. Namun, di balik ketenangan malam, ada sesuatu yang tak biasa di rumah Pak RT. Pak RT, atau Rudi Tanuwijaya, adalah seorang pria parubaya yang dikenal baik oleh semua warga kampung. Rumahnya, yang terletak di ujung jalan utama, memiliki halaman luas dengan pagar tinggi yang seringkali memberi kesan misterius. Ada sesuatu tentang rumah itu yang membuat banyak orang merasa tak nyaman jika melewatinya, terutama saat malam hari. Rumah itu dibangun puluhan tahun yang lalu oleh Pak RT bersama istrinya, Bu Tuti. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, Bu Tuti tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Masyarakat kampung menduga ia pergi karena masalah pribadi, meski tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Sejak kepergian istrinya, Pak RT terlihat semakin pendiam. Ia sering duduk di teras rumahnya, menatap kosong ke jalan, seolah menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Pada malam itu, seorang pemuda bernama Ardi, yang baru saja pindah ke kampung Serut, memutuskan untuk mengunjungi rumah Pak RT. Ia mendengar banyak cerita aneh tentang rumah itu dari para tetangga, terutama mengenai suara-suara aneh yang terdengar di malam hari. Ardi, yang memang tertarik dengan hal-hal berbau misteri, ingin membuktikan apakah semua cerita itu benar. Saat Ardi tiba di depan pagar rumah Pak RT, ia merasa ada sesuatu yang ganjil. Pagar kayu yang biasanya selalu tertutup rapat, malam itu terbuka sedikit. Ia melangkah masuk, melintasi jalan setapak menuju pintu utama. Rumah itu tampak sepi, namun Ardi merasakan ada sesuatu yang mengintai dari dalam. Suasana di sekelilingnya semakin terasa dingin, meskipun cuaca malam itu tidak begitu dingin. Di dalam rumah, Ardi melihat Pak RT duduk di kursi kayu tua yang terletak di ruang tamu. Wajah Pak RT yang suram dan pucat tampak seperti orang yang telah lama tidak tidur. Ia menatap Ardi dengan pandangan kosong, seolah tidak melihat pemuda itu. Ardi merasa cemas, namun ia tetap memberanikan diri untuk menyapa. "Selamat malam, Pak RT," sapa Ardi pelan. Pak RT terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan suara serak. "Malam, Ardi. Ada yang bisa aku bantu?" Ardi merasa sedikit lega mendengar suara Pak RT, meskipun ada yang aneh dengan cara pria itu berbicara. Ia mengangguk, berusaha menjaga sikap tenang. "Aku dengar banyak cerita aneh tentang rumah ini. Benarkah ada yang tak beres di sini?" tanya Ardi dengan hati-hati. Pak RT menunduk, seolah berusaha menghindari tatapan Ardi. Setelah beberapa detik, ia mengangkat wajahnya dan berkata dengan suara rendah, "Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan di sini, Ardi. Sesuatu yang tidak bisa aku hindari. Tapi kau sebaiknya tidak perlu tahu lebih banyak." Ardi merasa semakin penasaran. Ia mencoba untuk bertanya lebih lanjut. Namun tiba-tiba sebuah suara keras terdengar dari dalam rumah. Suara benda jatuh yang begitu kencang membuat Ardi terlonjak kaget. Pak RT terdiam, tampak seperti tidak terkejut dengan suara itu. "Kau dengar itu?" tanya Ardi dengan cemas. Pak RT mengangguk pelan. "Itu suara dia, Bu Tuti." Ardi menatap Pak RT dengan bingung. "Tapi, bukankah Bu Tuti sudah lama menghilang?" Pak RT tidak menjawab, hanya menggenggam tangan Ardi dengan erat. "Kau harus pergi dari sini, Ardi. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di rumah ini. Aku sudah mencoba melawan, tapi dia selalu kembali." Seiring dengan kata-kata Pak RT, suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah, semakin mendekat. Ardi merasa tubuhnya mulai dingin. Tiba-tiba, pintu ruang tamu terbuka dengan keras, dan dari dalam muncul sosok yang membuat Ardi hampir terjatuh dari ketakutan. Sosok itu, dengan rambut panjang yang kusut dan wajah pucat, perlahan melangkah keluar. Matanya yang kosong menatap Ardi dengan penuh kebencian. "Ardi!" Suara lembut namun penuh amarah terdengar dari bibir sosok itu. Ardi hampir tidak bisa bergerak, tubuhnya seakan kaku.
Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu adalah Bu Tuti, atau setidaknya, wujudnya. Pak RT hanya bisa menatap dengan mata penuh kesedihan. Dia sudah tidak lagi menjadi istriku, Ardi. Itu hanya bayangannya. Sosok Bu Tuti itu mulai mendekat, dan Ardi merasa seakan tubuhnya ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Suasana semakin mencekam, udara terasa semakin berat, dan suara langkah kaki itu semakin jelas. Ardi tahu bahwa ia berada dalam bahaya besar. Namun, sebelum ia bisa bergerak atau berteriak, sosok itu sudah berada di depannya. Tangan yang dingin menyentuh wajahnya, dan dalam sekejap, Ardi merasakan tubuhnya terhisap ke dalam kegelapan yang tak terhingga. Ardi merasa seolah dirinya tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Seluruh tubuhnya terasa seperti beban yang berat, sulit untuk digerakkan. Suasana di sekelilingnya begitu sunyi, hanya ada suara desiran angin yang berputar-putar di telinganya. Namun, dalam kegelapan itu, dia bisa merasakan sesuatu yang janggal. Sesuatu yang tidak nyata, namun begitu nyata dalam rasanya. Tiba-tiba, sebuah cahaya redup muncul di ujung gelap. Ardi bisa melihat sosok Bu Tuti di hadapannya, meskipun wajahnya tampak lebih kabur dan tidak jelas. Wanita itu mengulurkan tangannya, seperti ingin mengajak Ardi untuk mengikuti ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Namun, tatapan mata Bu Tuti, yang kosong dan penuh kebencian, membuat Ardi merasakan ketakutan yang luar biasa. "Jangan ikut. Jangan ikuti aku." Suara Bu Tuti terdengar lirih dan penuh dengan kesedihan, seakan berasal dari tempat yang sangat jauh. Namun, kata-katanya penuh dengan peringatan. Ardi berusaha membuka mata dan melawan perasaan yang menyesakan. Namun, sebelum ia bisa bergerak, suara Pak RT terdengar di belakangnya. Suara itu begitu keras, seolah mencoba memecahkan keheningan. "Ardi, bangun!" teriak Pak RT. "Jangan biarkan dia menarikmu." Pak RT tiba-tiba muncul di samping Ardi, mengguncang tubuh pemuda itu. Ardi terperanjat, merasa tubuhnya mulai bisa bergerak kembali. Ia melihat ke sekitar, dan kini dirinya kembali berada di ruang tamu rumah Pak RT, dengan Pak RT yang memegangi lengannya erat. "Sialan!" Pak RT mengumpat, masih tampak terkejut dan cemas. "Kau hampir terjebak. Kita harus segera keluar dari sini." Ardi kebingungan. Apa yang baru saja terjadi? Itu Bu Tuti, kan? Pak RT menarik napas dalam-dalam, lalu menggelengkan kepalanya. "Bukan dia, Ardi. Itu bukan Bu Tuti lagi. Itu roh yang terperangkap di rumah ini. Sudah bertahun-tahun dia menunggu, berusaha membawa siapa saja yang datang ke sini untuk menemaninya. Dia akan membuat siapapun yang mendekat merasa terperangkap dalam dunia antara hidup dan mati." Ardi masih tidak mengerti sepenuhnya, namun dia bisa merasakan kebenaran dari setiap kata yang diucapkan Pak RT. Ada sesuatu yang sangat tidak wajar dengan rumah ini. Sesuatu yang sudah bertahan begitu lama, menguasai segala yang ada di dalamnya. Ardi bisa merasakan ada kekuatan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Pak RT mulai berjalan cepat, menarik Ardi menuju pintu keluar rumah. "Kita harus keluar sebelum terlambat. Ini tidak akan berakhir baik jika kita tetap di sini." Namun, baru saja mereka sampai di pintu, tiba-tiba suara keras dari arah belakang mereka terdengar. Pintu ruang tamu yang tadi tertutup kini terbuka lebar, dan dari dalam muncul bayangan-bayangan kabur yang perlahan mulai menjadi lebih jelas. Roh-roh yang tampaknya tak terhitung jumlahnya, muncul dari setiap sudut ruangan. Wajah mereka kabur dan penuh dengan kesedihan, namun matanya memancarkan kebencian yang luar biasa. Mereka mengelilingi Pak RT dan Ardi dengan cepat, bergerak seolah mengikuti perintah yang tidak terdengar. Ardi merasa tubuhnya kembali terperangkap oleh kekuatan yang mengerikan. "Apa ini, Pak RT?" tanya Ardi dengan suara gemetar. Pak RT tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Ardi dengan sangat erat, seakan tak ingin melepaskannya. Wajahnya kini dipenuhi rasa takut yang sangat mendalam. Kita sudah terlalu lama di sini. Mereka akan mengambil kita jika kita tidak segera keluar."
Pak RT berbisik cepat. Tapi, ada satu cara untuk mengalahkan mereka. Ardi semakin bingung. Cara apa? Pak RT? Bagaimana kita bisa keluar? Pak RT mengeluarkan sebuah benda kecil dari kantongnya. Sebuah kunci tua yang tampak sangat kuno. Kunci itu bersinar samar, seolah memiliki kekuatan magis. Ini adalah kunci untuk pintu yang akan membawa kita keluar dari dunia ini. Hanya dengan kunci ini, kita bisa keluar dari jebakan yang mereka buat. Namun, sebelum Pak RT bisa melangkah lebih jauh, suara-suara berat dan berbisik muncul dari dalam bayangan roh-roh itu. Mereka mulai mendekat lebih cepat, dan salah satu dari roh tersebut, yang tampak lebih kuat dan lebih besar, melangkah ke depan. Ardi bisa merasakan hawa dingin yang mencekam ketika roh itu mendekat. Wajahnya yang hancur dan penuh luka, tampak mengarah ke Pak RT dan Ardi, dengan bibir yang tak terkatakan. Suara yang keluar dari mulut roh itu membuat Ardi merasa tubuhnya membeku. Kalian tidak akan pergi kemana-mana. Suara itu bergema di telinga Ardi, membuatnya hampir terjatuh. Pak RT menyeringai dan meraih tangan Ardi lebih erat lagi. Kita tidak punya banyak waktu. Jika kita tidak pergi sekarang, kita akan terjebak di sini selamanya. Pergilah ke pintu belakang, aku akan mengalihkan perhatian mereka. Ardi merasa panik. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Namun, melihat Pak RT yang begitu serius, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk keluar. Dengan cepat, Ardi berlari menuju pintu belakang rumah. Namun, sesaat sebelum ia sempat keluar, sebuah tangan dingin menahannya. Ardi menoleh dan melihat sosok Bu Tuti yang kini berdiri di depan pintu. Matanya yang kosong menatapnya dengan kebencian yang mendalam. Kau tidak akan pergi, Ardi, bisiknya. Ardi merasa seluruh tubuhnya kembali menjadi kaku, tak bisa bergerak. Dia bisa merasakan hawa dingin yang menyelimutinya semakin erat. Namun, Pak RT tiba-tiba muncul di belakangnya dan menarik Ardi keluar dari cengkeraman roh itu. Mari cepat, teriak Pak RT. Dengan kekuatan terakhir yang tersisa, Ardi dan Pak RT berhasil keluar dari rumah tersebut, berlari secepat mungkin menuju jalan utama kampung. Ardi menoleh sekali lagi ke belakang, melihat rumah itu yang semakin menjauh. Namun dia tahu bahwa kegelapan itu masih mengintainya. Pak RT berhenti di tengah jalan, menghadap Ardi dengan wajah yang serius. Kau tahu, Ardi, rumah itu tidak akan pernah benar-benar kosong. Roh-roh itu tetap akan kembali, dan siapapun yang berani tinggal di sana akan selalu dihantui oleh mereka. Ardi terdiam, tubuhnya masih gemetar. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak RT? Pak RT menarik napas panjang. Kita harus memastikan agar rumah itu tidak bisa menjerat siapapun lagi sebelum terlambat. Setelah mereka berlari sejauh mungkin dari rumah Pak RT, Ardi dan Pak RT akhirnya berhenti di tepi jalan kampung. Ardi merasa tubuhnya lelah dan gemetar. Namun ia tak bisa menyingkirkan rasa penasaran yang membara. Apa sebenarnya yang terjadi di rumah itu? Mengapa roh-roh itu begitu ingin menangkap mereka? Pak RT, yang kini tampak lebih tenang, memandang Ardi dengan pandangan yang penuh kekhawatiran. Kita tidak bisa beristirahat dulu, Ardi. Mereka mungkin akan terus mengejar kita. Suaranya keras, namun ada nada cemas yang tak bisa disembunyikan. Ardi mengangguk, masih merasa bingung dengan segala yang baru saja terjadi. Pak RT, apa sebenarnya yang terjadi di rumah itu? Mengapa Bu Tuti bisa berubah seperti itu? Pak RT menarik napas panjang, menatap ke arah jalan yang gelap. Itu bukan Bu Tuti yang kau lihat, Ardi. Itu hanyalah jiwa yang terperangkap, yang tidak bisa beristirahat dengan tenang. Ia berhenti sejenak, seolah mempertimbangkan apakah akan melanjutkan penjelasannya. Beberapa tahun yang lalu, aku dan Tuti pindah ke rumah itu. Rumah yang sudah lama kosong dan hanya dihuni oleh hal-hal yang tak kasat mata. Kami tidak tahu bahwa rumah itu sudah lama dihuni oleh roh-roh yang tidak bisa beristirahat. Ardi menatap Pak RT dengan bingung. Lalu, apa yang terjadi pada Bu Tuti? Pak RT menggelengkan kepalanya. Tuti mulai berubah setelah kami tinggal di sana. Dia menjadi semakin pendiam, sering berbicara sendiri,
dan kadang-kadang melihat sesuatu yang tidak bisa aku lihat. Aku khawatir, tapi aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Suatu malam, Tuti menghilang begitu saja. Aku mencarinya kemana-mana, tapi tidak ada jejaknya. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi, dan aku merasa bahwa rumah itu menginginkan dia. Ardi merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam cerita Pak RT. Lalu apa yang terjadi pada rumah itu sekarang? Pak RT menatap Ardi dengan wajah yang penuh kesedihan. Rumah itu masih terkutuk, Ardi. Roh-roh yang ada di sana tidak akan pernah pergi. Mereka terus mencari korban baru, terus mengundang siapa saja yang berani mendekat. Itulah sebabnya aku harus menjaga jarak dengan rumah itu, meskipun hatiku selalu merasa hampa tanpa Tuti. Namun, saat Pak RT sedang berbicara, tiba-tiba Ardi merasakan hawa dingin yang kembali menghampirinya. Ia menoleh ke belakang, dan yang dilihatnya membuat jantungnya hampir berhenti. Di ujung jalan, sosok Bu Tuti yang tak jelas wujudnya berdiri, menatap mereka dengan tatapan kosong. Matanya kosong dan hitam pekat, penuh dengan kebencian yang membekas. "Pak RT, dia di sana!" teriak Ardi, hampir tidak bisa berkata-kata. Pak RT mengerutkan kening dan segera menarik Ardi menjauh dari sosok itu. "Jangan lihat dia! Jangan pernah menatapnya! Itu bukan Tuti lagi, itu hanya bayangan yang terperangkap," teriak Pak RT. Namun, saat mereka berlari, sosok Bu Tuti itu mulai bergerak lebih cepat, melayang di udara dengan gerakan yang tidak manusiawi. Ardi bisa merasakan udara menjadi semakin dingin, dan suara bisikan penuh kebencian mulai terdengar di telinganya. "Kalian tidak akan pernah pergi," bisik sosok itu dengan suara yang menggema, hampir membuat Ardi kehilangan kesadaran. Pak RT mengajaknya berlari lebih cepat. "Kita harus ke hutan, ke tempat yang jauh dari rumah itu." Ardi hampir tidak bisa mengikuti langkah Pak RT, merasa tubuhnya seperti beban yang semakin berat. Ia tahu, mereka sedang dikejar oleh sesuatu yang lebih kuat dari yang bisa mereka lawan. Meskipun mereka semakin jauh dari rumah Pak RT, suara bisikan itu semakin dekat, semakin mengerikan. Akhirnya, setelah berlari melalui jalanan yang gelap, mereka sampai di tepi hutan. Pak RT berhenti dan menoleh ke Ardi. "Kita harus berhati-hati di sini. Mereka bisa mengejar kita kemana saja." Namun, sebelum Ardi bisa bertanya lebih lanjut, sebuah suara terdengar lagi, lebih keras kali ini. Sosok Bu Tuti muncul di depan mereka, lebih jelas dari sebelumnya. "Kalian tidak akan bisa melarikan diri," bisiknya. "Kalian harus tetap di sini bersama kami." Pak RT menggerakkan tangan kanannya dengan cepat, mengeluarkan sesuatu dari dalam saku jaketnya. Itu adalah sebuah benda kecil yang berkilau seperti batu berharga. "Ini satu-satunya cara untuk menghentikan mereka," teriak Pak RT sambil memegang benda itu di udara. Sekejap setelah benda itu dikeluarkan, sosok Bu Tuti dan roh-roh di sekitarnya tampak berhenti bergerak. Suasana menjadi tenang sejenak, seolah ada kekuatan besar yang menghalangi mereka. Namun, meskipun roh-roh itu terhenti, Ardi bisa merasakan bahwa mereka hanya menunggu waktu untuk menyerang kembali. "Pak RT, apa itu? Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Ardi dengan suara panik. Pak RT menatap benda itu dengan tatapan cemas. "Ini adalah batu pelindung yang aku temukan beberapa waktu lalu. Namun, kekuatan ini hanya bertahan untuk sementara. Kita harus menghancurkan rumah itu, Ardi. Hanya dengan itu, roh-roh itu akan pergi untuk selamanya." Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara mengerikan itu terdengar lagi, semakin kuat. Tanpa bisa dilawan, roh-roh itu kembali mengelilingi mereka. Kali ini, mereka tidak hanya datang dari satu arah, tetapi dari segala penjuru. Mereka merasakan adanya tekanan yang begitu kuat, hampir membuat mereka tak bisa bernapas. Pak RT menggenggam batu pelindung itu lebih erat, tetapi ia tahu mereka harus segera bertindak sebelum kekuatan itu habis. Ardi mulai merasa putus asa, namun Pak RT tidak menyerah. "Kita harus menghancurkan rumah itu, Ardi. Jika kita tidak berhasil, kita akan terjebak selamanya," tegas Pak RT. Kekuatan roh-roh itu semakin terasa kuat,
seolah menggenggam udara sekitar mereka. Ardi dan Pak RT terjebak di tengah hutan, dengan sosok-sosok menyeramkan mengelilingi mereka. Suara bisikan semakin keras, terdengar dari segala penjuru. Ada rasa dingin yang menggigit kulit mereka, dan Ardi merasa tubuhnya semakin berat, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang mencekiknya. Pak RT menggenggam batu pelindung itu dengan kuat, meskipun sudah jelas bahwa kekuatannya mulai memudar. "Kita tidak punya banyak waktu," katanya dengan napas terengah-engah. "Ini adalah satu-satunya cara kita bisa menghentikan mereka. Kita harus pergi ke rumah itu, menghancurkannya, atau kita akan terjebak selamanya." Ardi merasa ketakutan yang begitu mendalam. "Tapi Pak RT, rumah itu sudah penuh dengan roh-roh. Bagaimana kita bisa menghancurkannya?" Pak RT menatap Ardi dengan tatapan serius. "Roh-roh itu terperangkap di dalam rumah itu, Ardi. Mereka tidak bisa keluar dari sana. Tapi jika kita menghancurkan rumah itu, mereka akan terbebas, baik dari dunia ini maupun dari dunia lain. Rumah itu adalah pusat dari kekuatan mereka." Mereka berdua mulai berjalan kembali ke arah rumah Pak RT dengan langkah terburu-buru. Meskipun mereka tahu bahwa roh-roh itu bisa datang kapan saja, mereka tidak punya pilihan lain. Rumah itu adalah satu-satunya tempat di mana mereka bisa menghentikan teror ini. Saat mereka tiba di depan rumah Pak RT, suasana sepi dan mencekam. Rumah itu tampak tidak berubah, dengan pagar yang tinggi dan pintu yang tertutup rapat. Namun, Ardi bisa merasakan hawa yang berat di udara. Sesuatu yang gelap dan kuat masih ada di dalam rumah itu. "Jangan lihat ke dalam," kata Pak RT dengan suara tegas. "Kita harus langsung masuk dan menghancurkan inti dari rumah ini." Mereka melangkah ke dalam rumah dengan hati-hati. Suasana di dalam rumah terasa sangat berbeda, lebih gelap dan dingin dari sebelumnya. Ardi bisa mendengar suara langkah kaki yang berat, meskipun tak ada siapapun di sekitar mereka. Pak RT memimpin jalan menuju ruang tamu, di mana dulu mereka pernah berbicara. Begitu sampai di sana, Ardi melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah gambar besar di dinding ruang tamu. Itu adalah gambar Bu Tuti, namun wajahnya tampak terdistorsi, penuh dengan luka dan ketakutan. Mata gambar itu tampak hidup, mengikuti setiap gerakan mereka. Pak RT terdiam sejenak, menatap gambar itu dengan wajah penuh penyesalan. "Ini adalah bagian dari masalah," katanya pelan. "Roh-roh ini tidak hanya terperangkap dalam rumah, tetapi juga dalam gambar ini. Mereka membentuk ikatan yang kuat, dan hanya dengan menghancurkan sumber kekuatan ini kita bisa membebaskan mereka." Pak RT mendekati gambar itu, lalu meletakkan batu pelindung di atas meja kayu. Ia menarik sebuah pisau kecil dari sakunya dan mulai menggali dinding di bawah gambar tersebut. Ardi merasa tidak nyaman dengan suara gesekan pisau yang menyentuh dinding, seolah-olah menggores sesuatu yang sangat keras. "Apa yang sedang kamu lakukan, Pak RT?" tanya Ardi, merasa cemas. Pak RT menghela napas dan berhenti sejenak. "Aku mencari tempat yang tersembunyi di dinding ini. Tempat di mana roh-roh itu berada. Jika kita bisa menghancurkan pusat kekuatan mereka, kita akan bisa menghentikan semuanya." Tiba-tiba, dinding itu mulai bergetar, dan suara-suara aneh terdengar dari dalam. Sepertinya rumah itu sendiri mulai merespon usaha Pak RT. Ardi bisa merasakan getaran kuat yang mengalir melalui lantai, seolah rumah itu hidup dan berusaha melawan. "Pak RT, ada sesuatu yang terjadi," teriak Ardi, saat rumah itu bergetar semakin keras. Pak RT tidak berhenti. Dengan cepat, ia menorehkan pisau ke dalam dinding, dan pada saat yang sama, sebuah suara mengerikan terdengar dari dalam rumah, semakin keras dan penuh amarah. "Pergilah dari sini. Kalian tidak bisa menghancurkan kami." Suara itu menggema, begitu kuat hingga dinding dan jendela di sekitar mereka mulai bergetar. Pak RT menatap Ardi dengan wajah yang tegas. "Kita hampir sampai, Ardi. Segera ambil batu pelindung itu dan letakkan di depan gambar. Itu akan menahan roh-roh yang ada di dalam rumah." Ardi mengangguk, bergegas mengambil batu pelindung yang tergeletak di atas meja. Begitu batu itu diletakkan tepat di depan gambar, suara-suara mengerikan itu semakin mendekat.
Roh-roh itu mulai muncul dari gambar, melayang di udara dengan wajah-wajah yang penuh kebencian. Namun, saat batu pelindung itu menyentuh gambar, sebuah ledakan cahaya terang menyelimuti ruang tamu. Ardi hampir terjatuh karena kekuatan energi yang tiba-tiba datang. Begitu cahaya mereda, semua suara berhenti. Rumah itu kembali sunyi, dan roh-roh yang mengelilingi mereka menghilang seketika. Pak RT terengah-engah, terlihat sangat kelelahan. Kita berhasil, Ardi. Kita berhasil menghancurkan mereka. Namun, sebelum Ardi bisa berkata apa-apa, dia merasakan suasana berubah. Ada rasa hampa yang begitu dalam, seakan-akan sesuatu yang penting telah hilang dari dunia ini. Pak RT menatap Ardi dengan wajah serius. Mereka sudah bebas, Ardi. Tetapi ini bukan akhir dari segalanya. Ada lebih banyak roh yang terperangkap di dunia ini. Mereka bisa saja kembali, atau bahkan mencari tempat lain untuk bersembunyi. Kita tidak bisa menghentikan semuanya dalam satu malam. Ardi merasa campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena teror yang menghantui rumah Pak RT telah berakhir. Namun, di sisi lain, ia merasa takut akan kemungkinan bahwa roh-roh itu bisa kembali kapan saja. Jadi, apa yang akan kita lakukan sekarang, Pak RT? Tanya Ardi, mencoba mengusir perasaan takut itu. Pak RT tersenyum samar. Kita akan terus berjuang, Ardi. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi lagi. Kita harus berhati-hati, dan jika ada yang terjebak lagi, kita harus siap untuk membantu mereka. Ardi mengangguk, merasa sedikit lebih tenang. Meskipun petualangannya kali ini telah berakhir, ia tahu bahwa perjalanan panjang untuk mengatasi teror roh-roh yang terperangkap baru saja dimulai.